Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku-buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal dari bab 3 ya. Kita sudah masuk bab 3 tentang lingkaran. Kita masuk ke latihan 1. Oke. Di sini kita akan masuk ke latihan 1 ya. Tentang bagian-bagian lingkaran ya. Jadi menjelaskan dan mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang nomor 1. Tuliskan nama bagian pada lingkaran berikut ya. Ini bisa langsung kita tuliskan untuk yang A ya. Seperti di materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi lingkaran itu ada memiliki bagian-bagian, ada yang dinamakan dengan titik pusat, kemudian ada juring, ada tembereng, ada jari-jari ya, kemudian ada busur dan juga tali busur lah. Untuk yang bagian A ini, untuk yang bagian A ini kita namakan dengan tembereng ya. Jadi ini namanya adalah tembereng untuk yang bagian A. Oke, kita tuliskan saja jawabannya, yaitu tembereng. Oke. Kemudian untuk yang bagian B ini ya, OA, dari O ke A ini namanya adalah jari-jari ya. Kita tuliskan itu jari. Oke. Kemudian untuk yang bagian C, ini kita namakan dengan luas juring ya, luas juring AOB ya. Atau kita namakan juring ya, atau nama bagian, karena ditanyakan nama bagian, ini namanya adalah juring. Oke. Jadi yang A ini namanya adalah tembereng, kemudian yang B ini jari-jari, kemudian yang C ini namanya adalah juring. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping, tentukan yang A titik pusat, kemudian yang B jari-jari, C diameter, kemudian yang D juring, yang E tembereng, yang F tali busur, dan yang G busur, serta yang terakhir adalah apotema. Oke. Untuk yang A titik pusatnya itu dari gambar di sini, maka titik pusatnya adalah A ya. Titik pusatnya adalah A. Kemudian jari-jari ya, jari-jarinya di situ ada banyak sekali ya. Saya tuliskan di kertas saja. Untuk gambar ini berarti jari-jarinya, oke, jari-jarinya itu ada AE, kemudian ada AD, kemudian ada lagi AF ya, sudah ya, ada 3 ya, AE, AD dan AF. Lah ini sebenarnya juga nanti yang dari F ke D ini juga bisa kita namakan dengan diameter lah, itu untuk yang jawaban yang C ya. Oke, ini jawaban yang B. Kemudian untuk yang jawaban yang C ditanyakan diameter lah, diameternya di situ adalah DF, diameter atau garis tengah, DF. Oke. Kemudian selanjutnya setelah diameter, kemudian yang D. Yang D itu ditanyakan adalah juring. Nah, juringnya berarti di situ adalah
EAD ini adalah membentuk sebuah juring ya. Jadi ini EAD. Kemudian ada lagi yaitu EAF. EAF. Kemudian ada satu lagi yang terakhir setelah tadi EAD, kemudian EAF, dan terakhir adalah FAD. Ini juga kita sebut dengan juring ya. Ya, jadi yang dinamakan juring ya, di materi kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur ya. Dua buah jari-jari dan satu buah busur itu namanya adalah juring ya. Kemudian kita lanjut ke E. Yang E ini yang ditanyakan adalah tembereng. Oke, untuk tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, di sini tali busurnya itu adalah tali busur FC ya. Jadi ada tali busur FC, sedangkan busurnya itu adalah sama ya. Jadi daerah sini, ini yang dinamakan dengan tembereng ya. Jadi ini tali busur FC dan juga busur FC. Nah, ini yang dinamakan tembereng ya. Kemudian yang F, nah yang ditanyakan adalah tali busur. Lah ini berarti ya. FC ini tali busur. Kalau ini FC yang ini adalah busurnya, kalau yang ini namanya tali busur. Nah, ini berarti FC atau CF sama aja ya, tali busurnya. Atau kita buat gini, ini busur ya, maaf, tali busur yang ditanyakan ini. Berarti tidak pakai ini. FC, tali busur. Kemudian untuk yang G, busur. Busurnya berarti ini sama ya. FC. Nah, ini kita kasih tanda seperti ini adalah busur FC. Kemudian yang H yang ditanyakan adalah apotema ya. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tali busur lingkaran ya. Titik pusat dengan tali busur lingkaran dan tegak lurus terhadap tali busurnya ini ya. Jadi apotemanya adalah AB ya. Ini ya. Jadi yang dinamakan apotema itu seperti itu. Jadi antara titik pusat lingkaran dengan tali busur ya, dan tegak lurus terhadap tali busur itu namanya adalah apotema ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 3. Jika panjang jari-jari sebuah lingkaran 6 cm, tentukan panjang diameter lingkaran tersebut. Nah, jadi untuk yang nomor 3, oke ya, saya tuliskan aja di sini. Panjang jari-jarinya tadi adalah 6 cm, maka diameter. Nah, diameter itu sama dengan 2 dikalikan dengan panjang jari-jarinya ya. Berarti sama dengan 2 dikalikan 6 sama dengan 12 cm lah itu. Jadi jika panjang jari-jarinya 6 cm, maka diameter lingkaran tersebut adalah 2 kali jari-jari sama dengan 2 kali 6 sama dengan adalah 12 cm. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gambarlah diameter PQ yang melewati titik pusat O pada lingkaran di sampingnya. Berarti kita tentukan dulu titik pusatnya. Titik pusat berarti titik yang berada di tengah-tengah. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambarkan diameter. Nah, diameter itu berarti garis tengah ya. Oke, bisa kita hubungkan. Ya, seperti inilah diameter ya. Jadi ini titik pusatnya adalah O. Kemudian ini adalah PQ.
Nah, ini yang kita sebut dengan diameter PQ. Ini Q ya, yang melewati titik pusat O. Kemudian untuk yang nomor 5. Yang nomor 5 ini ditanyakan, kita diminta gambar juring HOR, tali busur PR, dan apotema OS pada lingkaran di sampingnya. Kita buat dulu ya titik pusatnya. Titik pusatnya berarti adalah O. Oke, di sini kita tentukan titik pusatnya adalah O. Kemudian kita diminta menggambar juring QOR. Oke ya, berarti di sini kita buat titiknya dulu. Misalnya di sini adalah Q-nya, sini adalah titik R-nya. Oke, kita hubungkan, maka nanti akan terbentuk juring ya, luas juring QOR. Jadi juring itu adalah suatu daerah yang dibatasi 2 buah jari-jari dan 1 buah busur, itu namanya juring. Nah, ini adalah juring QOR. Kemudian tali busur PR. Nah, ini sudah ada titik R-nya, kita buat di sini berarti titik P-nya, misalnya di sini. Nah, ini adalah titik P. Agak kecil ya. Tali busur berarti adalah garis yang kita hubungkan 2 titik ya. Nah, ini adalah tali busur PR ya. Kemudian apotema OS. Nah, di sini adalah O. Nah, kita buat garis yang tegak lurus dengan tali busur PR ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, oke ya, tegak lurus. Nah, ini adalah namanya apotema OS. Oke ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti gambarlah juring QOR. Ini adalah QOR ya. Kemudian tali busur PR, ini PR dan apotema OS ya. Oke ya, jadi untuk latihan 1 sudah selesai. Kemudian ini sedikit saya jelaskan untuk yang nomor 2. Mungkin nomor 2 nanti jawabannya agak sedikit berbeda karena mungkin ada yang diminta adalah satu-satu ya. Seperti untuk yang kalau titik pusat sudah sesuai ya, jari-jari, diameter, nah juring, tembereng, sama tali busur mungkin ya. Oke ya, untuk yang juring coba kita perhatikan. Mungkin yang dimaksud untuk yang juringnya itu hanya 1 ya, bisa EAF. Oh, ada 2 juringnya ya. Kalau yang setengah lingkaran kayaknya tidak dimasukkan ya, nanti tergantung kebijakan guru ya. EAF sama EAD itu untuk yang juring. Kemudian yang tembereng itu hanya FC ya, luasan FC ya. Ya, mungkin itu yang berbeda, hanya 2 mungkin nanti yang kita bahas. Kalau di sini tadi jawabannya untuk yang juring itu saya kasih 3, EAD, EAF, dan FAD. EAD, EAF, dan FAD. FAD mungkin bisa kita coret ya. Biasanya kalau yang umum itu hanya ada 2 saja. Kita ikuti aja yang secara umum aja. Tapi sebenarnya ada 3. Ya, ini aja. Kemudian untuk yang tembereng, yang E ya, terdiri dari tali busur FC dan busur FC ya. Udah ya, berarti udah betul ya. Cuman itu aja yang D. Untuk sedikit penjelasan saja, karena biasanya guru hanya mengikuti apa atau sesuai dengan contoh yang sudah
diberikan, walaupun sebenarnya yang setengah lingkaran itu tadi juga masuk ke dalam juring yang FAD karena dibatasi oleh satu buah busur dan dua jari-jari, tetapi secara umum hanya ada dua ini ya. Kita ikuti aja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan bisa di like dan juga bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain untuk belajar bersama ya. Kalau mungkin tidak suka bisa ditinggalkan saja ya, tidak usah ditonton. Ini hanya sekedar kita berbagi dan belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.